Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Muhammadiyah TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Oki Marlinda Subekti dalam acara Tokjil, kajian Islami menjelang buka puasa. Dengan tema kita acara kali ini yaitu Ramadan Berkah menuju Mardatillah. Pada kesempatan yang baik ini telah hadir bersama kita semua yaitu Ustadz Hanan Waskita dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta yang akan menyampaikan tausiahnya dengan tema menyantuni fakir miskin dan anak yatim. Baik, sebelum kita mendengarkan tausiah dari beliau, jangan lupa untuk selalu mendukung YouTube channel kami dengan cara subscribe, kemudian klik tombol loncengnya dan nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk like dan komen sebanyak-banyaknya di YouTube channel kami untuk mendukung Ustadz maupun Ustazah favorit kalian. Baik pemirsa Suara Muhammadiyah TV dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama tausiah dari Ustadz Hanan Waskita. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala luar biasa banyak, besar tidak terkira. Maka dengan nikmat yang banyak ini, mari kita manfaatkan untuk mencapai ridho Allah, mencapai apa yang Allah inginkan dari nikmat itu sehingga turun kepada kita, sehingga kita bisa menaikkan derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan kita banyak pelajaran hidup sehingga tidak ada satu sisi dari Rasulullah yang tidak pantas untuk kita tiru. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu dulu ketika mendapati fakir miskin, anak yatim, cintanya luar biasa hebat. Suatu saat ketika ada Idul Fitri ya, perayaan, anak-anak semuanya main di jalan. Rasulullah saat itu kemudian jalan, menyapa masing-masing masyarakat, menyapa masing-masing rakyatnya, menyapa jamaahnya satu persatu. Jadi Rasulullah nggak ada open house. Kalau zaman sekarang pejabat mengundang, kalau zamannya Rasulullah yang turun ke jalan. Di jalan Rasulullah mendapati anak-anak bermain, tapi di sudut satu itu ada, ini anak ngapain di pojokan nangis sesungguhan. Dan kemudian Rasulullah menyapa, kamu ngapain? Dengan bahasa Rasulullah ya, bukan bahasa saya. Nah, kemudian si anak ini pura-pura, aku nggak apa-apa kok Rasul, aku kuat, aku hebat. Tapi Rasulullah paham, ini mesti ada masalah. Dilihat bajunya sobek-sobek, dilihat sandalnya sudah nggak karuan. Ditanya, kamu ngapain nggak main sama teman-teman yang lain? Itu loh, teman-temannya pada senang, kamu di sini nggak senang sendiri. Nah, si anak ini kemudian menjawab, terakhir kali aku berlebaran bersama bapakku membelikan baju baru, warna hijau, sepatu baru. Tapi bapakku kemudian meninggal saat berperang bersamamu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika aku mendapati Idul Fitri, anak-anak semuanya bermain dengan keluarga, aku mengingat bapakku. Aku mengingat keluargaku. Aku menginginkan bagaimana rasanya disayangi oleh orang-orang yang aku cintai. Kemudian Rasulullah mendekat kepada anak ini, dipeluknya anak ini. Dia nggak jijik sama bajunya yang kotor, nggak jijik sama nggak tahu itu udah mandi atau nggak peduli. Dipeluk kemudian ditanya dengan penuh air mata, wahai anakku, maukah engkau menjadikanku sebagai bapakku, sebagai bapakmu? Maukah engkau menjadikan Aisyah sebagai ibumu, Fatimah sebagai saudarimu? Ini anak kemudian, ini kalau batin kita kan
Ini Rasulullah seriusan? Beneran Rasul? Ya, beneran, serius. Mau nggak? Ya Rasul mau. Kemudian dibawa sama Rasulullah, dibeliin baju baru, dibeliin semuanya, hingga dia menjadi orang yang percaya diri, mendapatkan kasih sayang dari orang yang dia cintai. Siapa yang tidak mencintai Rasulullah? Dan kemudian mendapatkan kasih sayang dari Rasulullah, dia bahagia dan kembali bermain bersama teman-temannya lagi. Langsung dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu pula para sahabat ketika mendapati orang-orang yang membutuhkan, beliau mereka ini nggak pernah nolak, nggak pernah mikir-mikir. Sehingga dalam surat Al-Hasyr disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka ini kalau mau jor-joran harta, kasih, nggak peduli mereka itu butuh apa enggak. Walaupun itu barang dibutuhkan mungkin hari ini, mungkin besok, pokoknya kasih dulu. Masalah kebutuhan saya nanti Allah yang mencukupi. Itu para sahabat mengaplikasikan perintah Allah bahwa kebaikan itu tidak akan bisa kita dapatkan sebelum kita bisa menginfakkan apa yang kita cintai. Kadang kita itu ngasih orang yang kita nggak suka. Kita di rumah punya makanan banyak, ada yang nggak suka, ini dikasih ke orang lain aja. Ada baju-baju udah nggak butuh, ini dikasih ke orang lain aja. Padahal kebaikan di sisi Allah bukan memberikan yang kita nggak butuh, tapi berikanlah yang paling kita cinta, berikan yang paling kita suka, berikan yang kita ini kira-kira nggak mau melepaskan gitu. Ya kalau istri jangan. Semakin kita cinta kepada apa yang kita infakkan, maka semakin derajat kita ini juga semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kebaikan yang luar biasa hebat. Tapi di sisi lain, harta itu juga milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bilang harta itu milik Allah, maka itu bukan milik kita. Itu hanya amanah yang Allah berikan kepada kita supaya bisa diaplikasikan, diamanahkan, digunakan untuk hal-hal yang hanya membuat Allah ridho. Nah ini bedanya kalau kita percaya kepada Allah sama percaya sama bukan Allah. Kita nggak percaya Allah, uang ya udah, nggak ada urusan sama Allah. Kita jajan cilok, bisa nggak itu cilok membuat Allah ridho? Oh bisa. Kita jajan cilok, makan, pakai tangan kanan, bismillah. Itu cara memanfaatkan jajan cilok yang membuat Allah ridho. Tapi kalau di sisi lain, kalau kita menggunakan harta kita tidak membuat Allah suka, walaupun kemungkinan itu baik, maka ya itu harta menjadi tidak barokah lagi. Maka para pemirsa, karena harta itu milik Allah, maka hak kita ini hanya sebagian. Harta kita itu ada banyak di dalamnya hak-hak milik orang lain. Ada banyak hak milik fakir, milik miskin, milik anak yatim, milik orang-orang yang kita hutangi, banyak sekali, milik tetangga kita. Dan semuanya harus hadir, harus ada, harus diamalkan, sehingga harta ini tidak ada yang terlewat masuk ke jalan yang haram. Dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kita mungkin banyak yang merasa sombong ya. Artinya dia tidak merasa butuh membantu orang lain. Punya rumah besar, pagarnya tinggi, dia pagi sampai malam nggak pernah keluar. Dia merasa, oh saya sudah hebat, jasmaninya kuat, rumahnya besar, buat apa ngurusi orang lain? Orang lain urusan mereka, saya urusan saya. Saya sudah aman di sini, kenapa harus ngurusi orang lain? Dia lupa bahwa Allah dengan mudah bisa membalikkan semuanya dalam satu hari. Tapi ya Allah pun bisa membalikkan orang yang dia itu tadinya miskin, tadinya fakir,
bisa menjadi kaya lagi. Wa yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Kalau Allah mau menyesatkan, ya Allah menyesatkan. Kalau Allah mau memuliakan, ya Allah akan memuliakan siapapun yang Dia kehendaki. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang lemah menurut kebanyakan orang fakir, orang miskin, anak yatim, walaupun mungkin bagi kita mereka tidak memiliki manfaat secara langsung dalam kehidupan kita, tapi mereka ini doanya mungkin lebih makbul dari kita. Dan mungkin di dunia mereka tidak bisa membantu kita, tapi di akhirat nanti mereka-mereka yang lemah ini bisa jadi akan menjadi penolong yang paling hebat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita semua di bulan Ramadan ini bersemangat untuk bisa berinfak, bersemangat untuk bisa membimbing fakir, miskin, anak yatim, sehingga mereka juga selain bisa menolong kita di dunia, akan menjadi penyelamat kita di akhirat nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi yang telah disampaikan oleh Ustadz Hanan Waskita dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta dengan tema menyantuni fakir, miskin, dan anak yatim. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita sama-sama berlomba dalam kebaikan. Mari kita sama-sama untuk berinfak. Baik pemirsa Suara Muhammadiyah TV dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu saksikan Tokjil, kajian Islami menjelang buka puasa, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya di YouTube channel kami. Terima kasih, sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan merupakan bulan yang ditunggu-tunggu kaum muslimin seluruh dunia. Selama masa Ramadan dan persiapan Lebaran, toko Suara Muhammadiyah juga akan menghadirkan berbagai tren busana muslim terbaru untuk kebutuhan pakaian muslim pria dan wanita. Ayo, belanja busana muslim terbaru paling elegan untuk Ramadan tahun ini. Temukan semua kebutuhan busana muslim Anda hanya di toko Suara Muhammadiyah.